Kelompok 3 bisa. Kelompok 2 bisa. Wes mantap. Jalankan secara ideal, jawabannya dengan menghormati hak asasi manusia, memastikan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan serta menerapkan mekanisme pengawasan yang transparan dan adil. Bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal? Negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal? Pada sistem demokrasi yang ideal, kebebasan berpendapat, berbicara, dan berkumpul harus dijamin tanpa ancaman atau represi. Keterbukaan informasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan harus menjadi prinsip utama sehingga masyarakat memiliki akses yang adil terhadap informasi yang relevan. Demokrasi dijalankan secara ideal. Mestinya dijalankan secara ideal dengan menghormati hak dapat disalurkan dan Dapat merasuk kebebasan. Siapa yang kita dapat tawaran di Satu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dan bersekutu. Dua, menerapkan regulasi yang baik atau tepat untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau propaganda yang dapat merusak kebebasan berpendapat secara sehat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profil belajar Pancasila. Saya dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang pelajaran Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dibagi menjadi beberapa: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbahagia. 2. Berbaik-baik. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Mandiri. Aina Radina Pasha, Anda Setiawan, saya Sadia Pasha, Ayu Risa, Tika Mawida. Dua dan berpagana, 2 berekayasa dan Saya dari kelompok 1. Ini saya akan mempresentasikan tentang P5. Di sini saya bernama Citra Kirana. Aditya. Pertama, bangunlah jiwa dan raganya. Hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental health, kesehatan jasmani, dan budaya positif di sekolah meliputi perilaku anti korupsi, anti narkoba, dan anti bullying.
Saya akan mempresentasikan visi dan misi jika saya menjadi ketua OSIS. Saya misi membangun SMP Negeri 18 Samarinda dengan kerjasama dan kreativitas masing-masing. Misi Saya pribadi saya akan saya ketika dipilih oleh diri dan menjadi ketua OSIS. Visi memiliki OSIS yang berwawasan luas, berpikiran yang baik dan bergotong royong. Visi meningkatkan kedisiplinan siswa melalui metode yang unik dan tidak membosankan. Kalau itu betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia. Saya akan mempresentasikan visi dan misi saya jadi ketua OSIS. Visi menjadikan siswa-siswi dalam intelektual, meningkatkan spiritual, aktif dan kreatif. Misi membangun ketakwaan dan kemahasiswaan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya dari kelas 8C. Inilah visi misi saya ketika jadi meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah, siswa yang mendapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya menjadi ketua OSIS adalah misi menjadi OSIS sebagai sarana mengasah kreatif. Misi menemukan dasar yang kuat akan kewirausahaan terhadap siswa. Kalau misalnya saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya memiliki beberapa tujuan. Tujuan saya pertama memiliki
bagian jujur dan menaati peraturan kalau bisa kita memajukan sekolah dan menjaga lingkungan kita. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus. Saya akan menyampaikan visi misi saya ketika saya menjadi kemudian SMP Negeri 18 Samarinda adalah satu organisasi yang berfungsi melakukan sekaligus memajukan sekolah. Dalam menjalin kerjasama dengan berbagai mahasiswa, tentang moral dan perilaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maju tidak masalah ya, itu kreativitas kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Dari seorang sebagai organisasi yang Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Baik. Saya akan membacakan visi saya ketika ini menjadi ketua OSIS. Bapak majestik dah, berpensiun dah kamu. Biasa. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswa terhadap anak seperti pramuka, masjid, dan lain-lain. Oke, itu aja visi-visi saya yang saya telah bacakan untuk menjalankan ketua OSIS. Mungkin tadinya mohon maaf, saya kalau ada salah baca mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 18 Samarinda sebagai mitra kerja dalam membangun siswa-siswi yang berbudi pekerti, luhur dan berprestasi serta melatih dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Siswa dalam berbagai kegiatan. Misi tingkatkan keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menegaskan kerakyatan serta kesopanan dalam berpakaian, meningkatkan budaya lingkungan, membuat dan menciptakan ekstrakurikuler yang menarik dan kreatif, menjadikan arti sebagai sarana dan wadah kreatif. Visi misi saya menjadikan terbaik sekolah dan menjadi siswa yang disiplin. Visi saya ya, apabila saya dipilih menjadi OSIS. Visi saya menjadi OSIS adalah menjadikan OSIS yang berprestasi, berakhlak, terampil, dan kreatif. Visi saya menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang kuat dalam diri para siswa, meningkatkan prestasi siswa baik di bidang mata pelajaran umum maupun dalam bidang ekstrakurikuler. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Royan, ya. Berada di atas Royan sekarang. Nesila ini.
salaman dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Halimah dari kelas 8A. Saya kandidat calon Ketua OSIS SMP Negeri 18 Samarinda masa bakti 2023-2024. Menjadi calon Ketua OSIS SMP Negeri 18 Samarinda, saya juga mempunyai visi misinya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMP Negeri 18 Samarinda menjadi lebih aktif dan kreatif dalam membangun siswa-siswi yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi, serta melatih bersosialisasi dan berorganisasi. Di samping itu, juga menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa-siswi untuk menjadi individu yang bermutu, jujur, berakhlak mulia, disiplin, dan adil. Misi saya yaitu 1. Mempererat rasa kekeluargaan antar warga sekolah. 2. Menumbuhkan perilaku cipta dan peduli lingkungan. 3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. 5.
5. Meningkatkan rasa sosial yang tinggi antar warga sekolah. 6. Menertibkan peraturan yang tidak berjalan dengan maksimal. 7. Membebaskan siswa untuk berpendapat agar tidak terputusnya komunikasi antar warga sekolah. 8. Mewujudkan program kerja untuk pengembangan bakat. Nah, jadi itu semua adalah visi misi dan program kerja saya. Jadi, untuk teman-teman Sepanlas, jangan lupa untuk menggunakan hak suara kalian dengan sebaik-baiknya dengan cara memilih saya untuk menjadi Ketua OSIS SMP Negeri 18. Halo semuanya, kenalin aku Ketin dari kelas 8A, kandidat calon ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Kali ini saya mau menyampaikan visi misi saya sebagai calon ketua OSIS. Visi saya menjadikan OSIS SMP Negeri 18 sebagai wadah dalam menampung dan terus mengembangkan kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan akhlak yang mulia yang berlandaskan 5 dasar, yaitu jujur, adil, disiplin, amanah, dan bertanggung jawab. Misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan sekolah. Kedua, meningkatkan kedisiplinan siswa dengan menaati peraturan dan tata tertib sekolah, baik dalam hal berpakaian, sopan santun, hadir tepat waktu, serta menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, meneruskan dan terus mengembangkan organisasi OSIS SMP Negeri 18 dengan giat melakukan observasi serta melakukan proker baik yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana. Keempat, menjalin hubungan komunikasi yang baik antara anggota dan siswa agar terciptanya kenyamanan bersama. Oh iya, aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman Sepanlas supaya menggunakan hak suaranya untuk memilih yang terbaik. Jadi jangan lupa pilih aku ya. Cintaku Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Octavia Putri. Nama saya Kirana Adeli. Kami dari kelas 8D sebagai seorang pemimpin. Halo semua, visi saya yang pertama, membantu sekolah menjadi peran utama dalam lingkungan yang berkarakter dan urusan global. Yang kedua, terwujudnya sekolah yang unggul, nyaman, aman, sejahtera, dan bermulia. Yang ketiga, meningkatkan siswa-siswi yang prestasi dan menjaga nama baik sekolah. Halo semua, visi saya yang pertama adalah menjadikan OSIS SMP 18 sebagai teman yang bekerja bersama dalam membentuk siswa yang punya kemampuan sosial dan keterampilan organisasi. Kedua, menjadikan siswa-siswa yang bukan cerdas, kritis, dan berkarakter. Ketiga, menjadikan siswa-siswa disiplin, aktif, kreatif, berpikir, dan berbudaya. Halo, misi saya yang pertama, mendorong siswa untuk berperan serta dalam kegiatan proyek yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat terbaik. Yang kedua, menjalani hubungan dengan guru, pegawai, dan pihak internal sekolah. Yang ketiga, memperbaiki kedisiplinan yang patuh pada aturan yang berlaku. Halo semua, misi saya yang pertama adalah mendukung upaya sekolah untuk meningkatkan iman dan takwa. Kedua, mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia, jujur, dan berbudaya. Ketiga, menanamkan sifat sopan dan santun serta kepedulian di kalangan siswa. Ayo dukung Okta dan Johan untuk mengadakan perubahan. Semangat! Selamat datang ke sekolah saya. Perkenalkan nama saya Noviatul Adasya, saya di kelas 11 dan saya sama lagi kalian dari kelas 2. Di sini kita ingin menyampaikan tujuan kita, yaitu simak sampai habis ya.
OSIS SMP Negeri 18 Samarinda sebagai organisasi yang bergerak. Misi saya adalah melakukan peraturan yang belum berjalan di sekolah dan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, misi dari kami berdua. Saya Robi Ataladia dan saya bersama Harani mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjay Syekh Putri. Saya perwakilan dari kelas 7B sebagai kandidat calon ketua OSIS pada periode 2023 dan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri. Saya perwakilan dari kelas 7B. Saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS periode 2023 sampai 2024. SMP Negeri 18 Samarinda sebagai SMP metropolitan yang berdaya saing, nyaman dihuni, modern, berwawasan lingkungan, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. 1. Mewujudkan siswa religius, unggul, dan berbudaya. 2. Terwujudnya lingkungan SMP yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari. 3. Mengembangkan sumber daya siswa-siswi yang berdaya saing. 4. Mewujudkan tata kepemimpinan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfred Pait. Saya perwakilan 8C. Saya akan mencalon sebagai ketua OSIS atau wakil OSIS. Video misi kami sebagian berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fardan Aroyan, perwakilan dari kelas 8C. Saya akan membawakan visi misi saya. Visi saya membuat SMP Negeri 18 Samarinda mempunyai anak yang mulia dan memiliki prestasi. Misi saya adalah memperbanyak eskul dan melakukan kegiatan di SMP Negeri 18 Samarinda yang positif. Sekian dari saya. Visi kami berdua adalah tetap membentuk sikap dan perilaku siswa-siswi SMP Negeri 18 Samarinda peduli, cerdik, nasionalis, terampil, amanah, dan resik. Visi kami berdua adalah memajukan prestasi akademik dan non-akademik SMP Negeri 18, meningkatkan kedisiplinan siswa melalui kegiatan yang unik dan tidak membosankan. Menumbuhkan rasa cinta terhadap negara, penyelenggaraan kegiatan membangun dan melatih yang berlandaskan nilai dan norma Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya ada salah kata, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si batu mengikat di panjang Sanamani gotam di manginan Si membangkang jula-jula Si membangkang jula-jula Si batu mengikat di panjang Sanamani gotam di manginan Si membangkang jula-jula Si membangkang jula-jula Kicir-kicir ini lagunya Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat Tuhan tiada tara. Bila kita yaitu menyanyi. Perkenalkan, nama saya Dita Adi. Saya dari kelas 8B. Saya mencalon sebagai ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Nisa. Saya dari kelas 8B. Saya mencalon sebagai wakil OSIS. Misi kami adalah meningkatkan kepribadian
musik. Misi kami yaitu 1. Memajukan akademik dan non-akademik SMP Negeri 18 Samarinda. 2. Meningkatkan kedisiplinan siswa. 3. Menumbuhkan rasa cinta terhadap. 4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pelatihan yang berlandaskan nilai dan norma Pancasila. 5. Meningkatkan kesadaran siswa dan siswi mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Asna Fakila, saya perwakilan dari kelas 7C mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Aurora Elmarisa, perwakilan dari kelas 7C. Saya di sini mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS. Terima kasih. Visi kami berdua adalah menjadi OSIS SMP Negeri 18 Samarinda yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik yang unggul untuk menciptakan siswa-siswi yang berkualitas dan berintegritas. Misi kami berdua adalah 1. Mendorong siswa untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi dengan memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan akademik. 2. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan bermutu untuk menggali potensi non-akademik siswa. 3. Mempromosikan nilai integritas, etika dengan sikap positif dalam lingkungan sekolah melalui program-program yang relevan. 4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi melalui program pengembangan kepemimpinan OSIS. Tim penilaian suara demokrasi proyek pertama. semuanya, perkenalkan nama saya Nur Halimah, saya dari kelas 8A, saya mencalonkan diri sebagai TOS. Halo, perkenalkan nama saya Aurora Elmarunisa dari kelas 7C. Saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMP Negeri 18 menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menjadikan siswa-siswi menjadi 5B, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, serta berwawasan yang luas. Misi kami yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuhkan rasa kekeluargaan antar warga sekolah. 3. Menertibkan peraturan yang tidak berjalan maksimal. 4. Memberi pengetahuan tentang
bully guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran mengenai bully. 5. Membebaskan siswa untuk berpendapat. 6. Mewujudkan program kerja untuk pengembangan. Jadi itu adalah visi misi kami. Jadi jangan lupa gunakan hak suara kalian dengan sebaik-baiknya dengan cara pilih paslon 1. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMP Negeri 18 menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menjadikan siswa-siswi menjadi 5B, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, serta berwawasan yang luas dalam membangun siswa-siswi yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi, serta melatih bersosialisasi dan berorganisasi. Di samping itu, juga menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa-siswi. Misi kami yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anti bullying atau perundungan. Lanjut ke misi maksudnya. Dan misi dari kami yang pertama yaitu memajukan prestasi akademik dan non-akademik para siswa-siswi SMK Negeri 18 Samarinda. Kedua yaitu melakukan pemantauan dan pengecekan agar tidak terjadi bullying atau perundungan. 3. Meningkatkan kembali kesadaran siswa-siswi mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah serta meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi dalam berbagai kegiatan. Ya, itu aja visi dari kami. Kami jangan lupa ya pilih paslon nomor 2 karena itu bukti nyata. Selain visi dan misi, kami juga mempunyai program yang dapat mendukung terjadinya visi misi kami. Pertama, mengadakan acara hari besar keagamaan di sekolah. Kedua, mengadakan kegiatan yang dapat memacu kreativitas siswa seperti lomba kelas atau kelas minggu. Ketiga, mengadakan lomba untuk korban bencana atau musibah. Keempat, mengadakan program seni yang menunjukkan karya dari siswa yang bersekolah. Kelima, mengadakan acara yang dibuat sebagai sarana memperoleh dana untuk organisasi. Keenam, membentuk koordinator yang memastikan bahwa sedang berlaga di membangun sekolah memiliki pendukung. Itu tadi visi misi dari kami. Jangan mau jadi orang ketiga. Dan sorry, nomor 3.
Ya, pertanyaan umum berupa apa pengertian OSIS menurut Anda dan jelaskan. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, langsung dijawab. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. OSIS, organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa kita kenal dengan singkatan adalah organisasi siswa yang resmi yang terdapat di sekolah. Sudah? Itu saja? Apa ada yang lain dari wakilnya? Sudah? Oke, itu adalah pertanyaan dari KTKA sebagai paslon dari nomor 3. Bagaimana Bapak? Di sini minta penjelasan tentang pengertian OSIS itu sendiri. Jadi OSIS itu menurut Anda itu apa? Jadi pengertian OSIS secara umum tadi sudah Anda jawab, tapi OSIS itu sendiri itu seperti apa? Itu yang kita jelaskan. Baik, bolehkah saya meminta waktu untuk menjawab pertanyaan Ibu? Silakan. Terima kasih. Ini juga berfungsi mencegah munculnya pengaruh negatif bagi para siswa. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Kali ini akan ditujukan untuk paslon nomor 2. Dengan hormat saya minta kesediaannya kepada Ibu Nikmatul Ulfa untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, sebentar Ibu, saya terus Memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Pertanyaan saya adalah apa tujuan sekolah diadakan atau dibentuknya OSIS? Waktunya saya berikan 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Bisa ditambahkan lagi? Mungkin dari calon wakil ketuanya. dari Pemeta, apakah ada yang ditambahkan? Selain sebagai sarana membantu guru bahasanya ya Bu ya. Baik, dari saya tujuan membuat OSIS itu untuk membangun dan mendisiplinkan para siswa-siswi di sekolah untuk mentaati peraturan sekolah. Oke, bagaimana Bu? Dia mau apa? Sebenarnya kurang puas. Kurang puas, nanti kita bahas itu ya. Cukup atau? Baik, terima kasih. Mungkin cukup. Oke, baik, terima kasih buat beberapa. Oke, tepuk tangan. Pada paslon nomor 1. Pertanyaannya bisa kalian jawab masing-masing ya ini ya. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian menjadi ketua OSIS? Yang akan kalian lakukan atau Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS? Masing-masing bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Untuk Ibu Leni, saya mohon meminta waktu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Silahkan. Oke, silakan didiskusikan masing-masing. Jika saya terpilih, saya akan melakukan apa yang saya sampaikan tadi seperti visi, misi, dan program kerja saya. Saya akan menjaga janji saya, menjaga amanah dari ibu dan semua dewan guru, dan visi misi saya pasti akan saya kerjakan. Dan saya tidak akan membuang sia-sia kepercayaan dari ibu dan bapak sekalian serta teman-teman. Terima kasih. Untuk Aurora, apa mau menentukan? Kalau Aurora mungkin pertanyaannya diganti, kalau menjadi wakil ya Bu ya. Ya. Menjadi wakil ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan?
jika kalian terpilih? Iya, bersama dulu ya. Kita akan melihat siapa nanti yang akan terpilih, apakah mampu menjalankan visi dan misi dan programnya sesuai dengan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab panelis. Untuk kali ini kalian masing-masing paslon akan diberikan waktu 2 menit untuk melakukan tanya jawab dengan panelis. Untuk yang pertama kali, saya minta dengan hormat kepada Ibu Mardiawati untuk menanyakan pertanyaan yang ingin diajukan. Kepada Ibu Mardiawati, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya selaku panelis pertama akan mengajukan pertanyaan kepada paslon 2. Ya, paslon 2. Kalau nanti dibuatkan waktu 2 menit, kalau bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi silakan mencari jawaban yang kira-kira bisa memuaskan kami selaku panelis dan juga teman-teman Anda ya. Baik, pertanyaannya itu bagaimana jika Anda tidak terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Silakan waktu diberikan. Tidak menjadi ketua OSIS, tapi saya akan tetap menjalani apa atau tetap menjadi anggota OSIS walau tidak terpilih. Jadi saya akan tetap pada pendirian saya. Gimana bisa ditanya dari wakilnya? Jika saya tidak terpilih jadi wakil ketua OSIS, saya akan tetap menjalankan peraturan dibuat oleh ketua OSIS tadi, dan saya akan memberikan contoh kepada siswa-siswi yang ada di SMA Negeri Samarinda dan akan menjadi pribadi yang baik dan kepada diri saya sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Ya, selanjutnya panelis kedua yang akan mengajukan pertanyaan adalah, tapi kita tidak tahu ya dengan siapa akan ditanyakan. Bisa lagi ke paslon nomor 2 ya Bu ya, tidak masalah. Baik, kepada Ibu Nikmatul Ulfa dengan hormat kami persilakan. Pertanyaan selanjutnya saya akan berikan kepada paslon 1. Sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan pada berbagai macam masalah yang menimbulkan tekanan. Bagaimana cara Anda menghadapi tekanan tersebut? Silahkan dijawab.
ingin mempertanyakan soal kekompakan. Apa tindakan kalian jika tidak ada tim yang tidak kompak dan bagaimana mengatasi atau penanggulan yang sebagai anggota OSIS? Untuk siapa? Untuk paslon 3. Paslon 3 lagi. Wah, hobi ya. Apa tindakan kalian jika tidak ada tim yang tidak kompak dan bagaimana mengatasi atau penanggulannya sebagai anggota OSIS? Menanggulangi, mengatasi. Jadi kalau ada tim yang tidak kompak nih dalam tim kerjamu, kamu punya tim terus ada yang tidak kompak, sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara mengatasi dan menanggulangi hal itu? Seperti itu ya? Ya. Ya, izinkan saya